Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Agus Rohendi. Channel orang desa yang khusus membahas gaharu budidaya. Sebelum menonton video saya, jangan lupa like and share. Nanti setelah selesai komen. Jangan menyimpulkan sesuatu yang belum paham. Setelah paham baru simpulkan. Karena ada kemarin banyak yang komen tapi nggak paham. Hanya sekilas melihat saja terus komen. Saya kemarin di komen karena melakukan rekayasa gaharu, dilakukan inokulasi, disuntik, diinfus. Itu ada yang mengatakan komen kepada saya, orang sakit jiwa bikin konten. Gitu kan. Jadi kemarin ada yang komen ke saya, orang sakit jiwa bikin konten. Baru kali ini saya lihat katanya gaharu pohon kok disuntik, pohon kok diimpus, itu namanya orang sakit jiwa, katanya seperti itu. Tapi saya santai, saya membalas dengan komen dengan bagus, karena saya yakin orang tersebut belum paham. Belum paham atau tidak paham terhadap gaharu itu nggak tahu. Jadi saya sampaikan dengan argumen real kenyataan. Lama kemudian mereka menanggapi dengan, oh maaf Pak, saya baru tahu ini kalau gaharu ternyata bisa seperti itu kan. Seperti itu. Jadi manusia itu di dunia itu ada tiga, ada yang bagus, ada yang tak bagus, ada yang setengah bagus, tak masalah. Karena orang belum paham gak masalah. Jangan kita sinis atau tidak suka terhadap komentator yang tidak bagus. Justru orang-orang seperti itu mungkin dia belum paham atau pengen paham. Tapi kalau sok paham itu beda. Karena bahasanya orang sok paham itu beda. Kalau bahasanya orang paham, bahasanya orang kurang paham atau pengen paham, dan bahasanya orang sok paham itu berbeda. Karena sedikitnya saya pernah belajar psikologis kebudayaan dari Sabang sampai Merauke dulu. Oke, lanjut. Baik para pemirsa, ini kita masuk kepada part 5, jadi inokulasi atau rekayasa cerdas part kelima. Mungkin ini terakhir. Part 1 sudah, part 2 sudah, part 3 sudah, part 4 sudah. Yang part 4 itu bagaimana cara melakukan inokulasi di dahan atau di ranting. Ini yang kelima, yang terakhir. Itu adalah melakukan rekayasa atau mencari hasil di akar. Ingat, batang gaharu itu, pohon gaharu tidak semuanya akarnya keluar. Jadi saya punya sekitar 3.000 batang. Itu yang akarnya keluar di luar ini, nampak itu hanya beberapa persen sedikit. Tidak ada 100, itu tidak ada. Jadi ini yang nampak keluar, baru saya lakukan inokulasi. Karena saya bercerita dengan kawan saya atau pengalaman kawan saya ada di Hong Kong. Di Hong Kong itu menanam gaharu besar-besaran, tapi dia ukurannya 1,5 meter. 1,5 meter, 1. Dia fokus, tidak tumpang sari. Bahkan di Jepang juga kayak gitu, tumpang sari dengan ukuran 1,5 meter atau 2 meter. Yang dia dilakukan inokulasi bukan atasnya, tapi akarnya. Menurut beliau adalah akar yang paling hasil gaharu yang paling bagus adalah akarnya. Jadi saya informasi dari itu, belajar dari kawan, kami juga mencoba, selalu uji coba. Karena pada intinya gaharu itu dari ujung ranting dahan sampai ke akar itu yang penting tersakiti. Kalau tersakiti atau terluka dia pasti menghasilkan. Kita lihat, ini akarnya besar, ada 3 akar, coba nanti kita lakukan karena ini keluar. Baik. Jadi ketika gaharu yang akarnya keluar jangan dipotong, kita manfaatkan. Ini namanya inovasi untuk mencari hasil maksimal dari sumber daya alam kita. Kalau orang lain, kalau negara lain menanam, uji coba, kenapa kita tidak? Sementara gaharu itu khas tanaman Indonesia.
Oke, para pemirsa, ini sudah bersih, sudah keluar hampir 80% sudah keluar, baru kita lakukan inokulasi. Tapi saya berpikir karena dari kawan saya yang dari Hong Kong itu, dia tidak bercerita ketika dilakukan inokulasi itu, tidak bercerita detail. Beliau hanya menyampaikan inokulasi akar dengan menggunakan serum gitu aja. Jadi saya berpikir sendiri, kalau di akar saya tetap menggunakan obat yang sama dengan kita menghasilkan gubal di atas. Jadi ini obatnya ini saya lakukan, ini sama dengan kita mencari dekor atau ansumsi mencari dekor dan gubal. Bukan untuk oles. Kalau yang untuk oles itu sendiri, karena karakter gaharu itu beda-beda. Kulit luar, kayu dalam, kayu yang ada di ranting, ataupun kayu yang ada di akarnya itu karakternya beda-beda. Dan saya menggunakan ini, nanti kita cek di sana hasilnya. Di sana sudah ada 20 hari kalau nggak salah, yang kurang lebih sudah saya lakukan inokulasi. Nanti saya lihat. Terus pelakukan penyuntikannya kecil. Kita menggunakan jarum kecil. Kalau ininya bebas lah, pakai printer juga boleh, kecil. Dan mata bornya kecil sekali. Karena apa? Asumsi saya, karena nggak detail dari kawan saya dari Hong Kong menyampaikan detail enggak. Jadi saya punya asumsi kalau di akar itu lebih rawan bertemu atau menyentuh dengan namanya tanah, sehingga kelembabannya itu lebih tinggi kelembabannya. Jadi ketika menggunakan bor kecil, asumsi saya ini tidak terjadi nanti ada kotoran masuk atau di situ air masuk dan sebagainya, karena bornya kecil. Kalau bornya besar mungkin terjadi hal yang masuk. Dan cara penyuntikannya saya tidak langsung dari atas, tapi dari samping. Kalau dari atas nanti akan saya khawatir dengan banyak air yang masuk, nanti akan terjadi busuk. Tapi dilakukan dari samping. Dari samping sini ya, kita lakukan samping. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita melakukan penyuntikan. Mudah-mudahan berhasil bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat. Baiklah para pemirsa, ini gaharu, ini batangnya ya, ini yang kita lakukan penyuntikan. Jadi pengoborannya itu jangan di atas. Kalau di atas nanti ketika hujan atau air masuk atau nanti tanah naik ke atas, namanya banyak ayam dan sebagainya atau banyak hewan, nanti rawan akan kemasukan bahan-bahan yang selain serum. Tapi kita di samping. Nah, ini di samping. Lakukan inokulasi, ini kecil.
Kita masukkan ke dalam. Mudah-mudahan berhasil bagus. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Kalau orang lain mampu, kenapa kita tidak mampu? Cuman kawan itu menyampaikan globalnya saja. Yang penting akar. Jadi tidak bagaimana detailnya seperti apa nggak tahu. Tapi yakin kayak gini. Asumsi saya kayak gini. Oh ini nih. Ini saya buat 1 cm 1 cm, ada yang 2 cm. 1 cm 3 lubang atau 4 lubang, baru kita jarain 5 atau 10 cm. Sebenarnya suka-suka kita aja lah. Kalau gaharu perekayasannya mudah, sesuka-suka kita. Yang nanti hasilnya mudah-mudahan luar biasa. Karena akar ini saya belum pernah mencoba. Saya sekitar 1 bulan yang lalu ngobrol dengan kawan saya. Seperti itu akar. Dan coba dilihat kepada para pemirsa, coba aja di YouTube gaharu kualitas bagus kayu di Jepang. Itu penanamannya itu adalah 2 meter 2 meter. Dia menghasilkan kayu yang begitu lurus, sangat lurus dan kualitasnya bagus. Itu yang di Jepang. Di Hong Kong pun seperti itu. Nih. Kalau besar seperti ini, kita tembak sebelah kanan sama sebelah kiri. Dan ini tidak usah kita tutup. Karena apa? Ketika gaharu dilakukan pengoboran, dia akan berserabut. Jadi kalau pakai parang nggak berserabut, tapi kalau pakai bor, dia berserabut. Karena apa? Dia keluarnya itu nanti kayak ini contoh. Kalau hanya sekali dia berserabut kayak ini, dia akan menutup. Tapi kalau 2 kali, kayak ini 2 kali dia akan bolong. Makanya ketika melakukan pengeboran yang di bawah cukup sekali aja, cukup sekali, gini aja. Sekali, tarik aja, udah. Dia akan berserabut, dia akan menutup. Tapi kalau 2 kali, dia akan lubangnya lubang halus. Makanya kalau dilakukan infus itu harus 2 kali atau 3 kali biar dia itu halus. Jadi tekniknya beda. Pengoboran di atas, pengoboran di bawah, dan di akar itu beda-beda tekniknya. Apalagi kalau pas musim hujan. Nah ini akarnya bagus. Nah kita inokulasi dan ini kita gali lagi nanti. Ya, karena gaharu itu akarnya akar tunjang. Akar masuk ke dalam. Jadi walaupun di samping bangunan pun nggak masalah. Nah ini yang regenerasinya ini. Ada ini juga nanti saya pindahkan. Ya ini dulu yang sudah saya ambil. Ini menghasilkan medang. Ini dulu saya coba, saya kocek dari sini. Saya tidak melakukan serum, tapi saya saya kampak aja. Saya pisahkan antara pokoknya dengan yang dia itu terpisah sehingga menghasilkan medang. Ini medang bagus kemarin saya ambil. Ini juga, ini pernah saya dodos juga ini masih tercepit di dalam ini. Ini medang bagus ini tercepit. Jadi sebenarnya gini pengalaman saya. Jadi gaharu itu kalau sudah ada isinya, baik rekayasa maupun alam, kalau sudah saatnya panen, dipanen. Kalau tidak, nanti dia akan terbentuk luka baru dan dia nanti akan tercepit. Nah ini yang sehat itu menyepit ini. Jadi ini nggak bisa diambil, susah. Dalam ini, nah ini kan, dalam ini susah ini. Jadi dia tercepit di dalamnya ini. Ini medang bagus ini sebenarnya, medang bagus ini. Tapi kalau udah tercepit kayak gitu saya biarkan. Kalau seandainya kita paksa diambil, kita harus membuang yang sini, sayang, membuang sayang. Makanya ini saya lakukan penyemprotan biar nanti diambil lempeng, diambil 2 atau 3 kali, nanti dia sudah mendekati ke sini ke dalam baru kita dodos. Nah itulah cara kami, Itulah para pemirsa, banyak dilakukan rekayasa untuk gaharu, bahwa gaharu itu sangat mudah untuk diberlakukan. Gaharu itu sangat mudah diberlakukan karena kayunya lembut, lunak, dan dia mudah.
Dia bisa terjadi keras karena dia ada resin yang menyelimuti atau merasuki kayunya, makanya dia namanya gubal atau medang. Jadi selama ini Gaharu tempat kami kalau kayunya belum laku, tapi yang laku adalah produknya, yaitu gubal, medang, kulit tebal, lempeng, klasteri, dan daunnya dulu pun laku. Semuanya sebenarnya laku. Tapi kalau yang masih sehat, masih putih, itu belum laku. Dan dulu pernah dilakukan, kami uji coba penyulingan, dan itu pun hasilnya sangat minim. Karena kayu yang putihnya itu kita dilakukan penyulingan, itu minyaknya sangat minim. Tidak ketemu antara modal, tenaga kerja, sama penghasilan. Tapi kalau udah lakukan rekayasa kayak ini, nanti dia sudah keras, coklat, nah itu bisa menghasilkan, bisa serbuknya, bisa klasterinya, kelas lempengnya, nanti kalau atasnya medangnya atau gubalnya. Oke para pemirsa, itulah selesai sudah part 1 sampai 5 perekayasaan terhadap pohon gaharu sudah saya sampaikan. Silahkan untuk uji coba, silahkan untuk ikuti cara-cara saya, tapi ingat, saya sampaikan karakter gaharu beda-beda. Yang pertama. Yang kedua, unsur hara tanah antara tempat kami dan daerah yang lain berbeda. Dan di situ juga obat atau serum yang saya lakukan bukan uji coba, bukan uji lab, tapi uji batang. Jadi kepada kawan-kawan, kalau mau ingin mencoba serum saya berbagi cerita, tapi jangan patokan terhadap serum saya. Kalau ada yang lebih bagus, silahkan untuk ngambil yang lebih bagus. Kalau saya serumnya uji batang, yang alhamdulillah dari uji batang itu laku dan sudah dibeli. Saya berani mengupload, berani menyampaikan karena sudah terbeli dan hasil. Saya tidak mau mengupload sesuatu yang masih mungkin kayaknya tidak, tapi sudah rekayasa, sudah menghasilkan, baru saya upload. Mudah-mudahan video saya bermanfaat untuk para petani dan masyarakat. Gaharu sangat mudah untuk direkayasa dan diberlakukan. Dan produk gaharu semuanya laku. Dari kelas abu, kelas teri, kelas lempeng, kelas kulit, medang, sampai gubalnya semuanya laku. Dan kemarin ada permintaan banyak. Kami yang ada di Surabaya itu meminta kulit banyak. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya bersama dengan warga untuk saya suruh kerja untuk membuat klasteri, dan di sana untuk dijadikan bahan sabun, bahan kosmetik, dan juga obat nyamuk. Dan kemarin juga ada permintaan dari Cikupa, itu juga lempeng tebal. Lempeng tebal yang kotor, belum di carving, di Cikupa, Jakarta. Itu juga minta paling nggak satu pengiriman, satu unit mobil truk. Dan insya Allah saya siapkan bersama petani kami, selalu berpacu untuk mencari pendapatan. Karena apa? Bahan kita ada, bahan baku di sini ada, dapurnya di sini. Tapi untuk pemasarannya saya dan kawan saya, dan saya kirim ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan bagus, lancar, masyarakat pun senang. Dan sekarang sudah mulai lagi menanam, dan jarak tanamnya itu sudah di pinggir rumah, ada yang 1 meter, bahkan ada yang dijadikan pembatas ladang, itu ditanam 1,5 meter satu. Wah, luar biasa itu. Jadi kemarin saya lihat, luar biasa Pak, ini 1,5 meter satu. Ya Pak, salah satu untuk menjadikan pagar, karena di tengah-tengahnya pohon sawit dan ada ternak sapi, biar nanti dia tidak keluar dari area kita katanya. Kalau 1,5 meter satu keren juga. Sebenarnya banyak masyarakat yang lebih kreatif daripada saya, lebih unik daripada saya, lebih pintar daripada saya. Cuman belum terbuka hal itu. Saya bisa karena saya sudah mencoba. Saya bisa karena saya sudah duluan. Dari duluan ini saya berbagi cerita, saya sampaikan ke seluruh warga kami dan umumnya kepada masyarakat petani gaharu di Indonesia. Gaharu
Mantap, gaharu luar biasa. Sekian, jangan lupa like, share, dan komen terhadap konten-konten saya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.